dibikin rujak bebek. Kayaknya dalam salamnya kurang rame. Jangan-jangan dengarnya sembari ngambek. Ya habis, sudah habis tarawih capek 23 rakaat. Bukannya buru-buru kelar malah dengerin ngomong. Kaki boleh pada pegel, biarin santai aja. Yang mau melonjor-melonjor, yang mau senderan. Oh sambil tidur emang begitu. Ada jamaah saya juga di sana. Ustaz, gimana ibu? Terawihnya cepat apa lama? Enak Ustaz. Yang belakangnya itu orang dia tidur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nuri jadi wa sirri sari wa ashabi wa sihat, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para ulama, para asatidz, para asatidz, para tokoh masyarakat, jadi sepuh masyarakat, khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua Dewan Kemakmuran Mustalah Nurul Iman Bapak Ismail. Ada kalau ketua harus ada, selama sebulan penuh harus ada dia. Jangan kita anak buahnya doang, ketuanya nggak punya melonjor gitu. Benar ya? Mudah-mudahan kita doakan untuk beliau Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Begitu juga yang sama-sama kita hormati selaku imam tarawih sholat isya pada malam hari ini, guru kita Al-Mukarram Ustaz Latif, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Tadi baca surahnya luar biasa, murotalnya. Kalau begitu saya ingat ketika saya pergi berangkat haji di Masjidil Haram, imamnya As-Sudais, As-Syekh As-Sudais. Tadi murotalnya persis, saking enaknya saya jadi ngantuk. Saking enaknya tadi. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini dengan barakah dan berkatan selalu, mudah-mudahan kita semua yang hadir, Bapak Ibu semua yang hadir, mudah-mudahan diberikan kesempatan haji atau umrah oleh Allah SWT. Begitu juga yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, terutama orang tua kami, Bapak kami, Bapak Haji Muhammad, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Dan begitu juga tentunya para Bilal pada malam hari ini, teman saya, saudara saya Bapak Musim, dan disuruh juga di tengah-tengah ada Bang Mulyani, ada juga Bang Nur dan yang lainnya, Bang Aris Nana, yang lainnya semuanya mudah-mudahan selalu sehat panjang umur. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berkumpul di mushola Nurul Iman ini dalam rangka mengisi kegiatan-kegiatan kebaikan, mengisi amalia-amalia kebaikan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tentunya kita berharap yang sudah kita lewati 13 hari kemarin yang sudah kita lewati tentunya diterima dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedepannya yang akan sama-sama kita laksanakan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selawat teriring salam semoga selalu terlimpah tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini menjadi umat yang istiqomah daripada ajarannya, sehingga kita berharap akhir daripada kehidupan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kami datang kembali bersama rombongan Majelis Taubat dan Nasuha yang ketuanya Ustaz Asbunawi dalam rangka safari Ramadan, terlebih-lebih kepada keluarga besar IKKP yang ada di sini. Inilah kegiatan kami selama 1 bulan, mudah-mudahan dapat diterima khususnya di kemantoran ini. Pada hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini perjalanan ibadah salat tarawih kita, perjalanan puasa kita, insya Allah puasa besok kita sudah masuk yang namanya hari ke-14. Malam hari ini kita laksanakan salat tarawih malam ke-14, artinya fase kedua dari bagian bulan suci Ramadan. Maghfirah Allah, ampunan Allah yang tentunya akan kita harapkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'iya da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Katakanlah apabila ada seorang hamba bertanya kepada ya Muhammad, bertanya bagaimana tentang aku Allah, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Maka siapa orang hambaku yang pada malam hari ini dia mohon kepadaku, dia mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni, akan aku ijabah daripada segala doa-doanya. Tetapi apabila dia melaksanakan yang apa yang aku perintah dan tentunya dia beriman kepadaku. Pada malam hari ini alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali yang sudah kita baca? Setiap rakaat sampai terakhir 23 rakaat kita selalu berselawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua, sampai dapat merasakan yang namanya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, bahkan tentunya bulan yang kita harapkan agar kita bisa terbebas yang namanya dari api neraka. Ikum minan nar. Coba nanti tentunya setelah akhir tarawih kita bacakan asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya Engkau tempat aku meminta, tempat aku memohon, maka ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku dan bebaskan diriku daripada siksa api neraka. Betul atau betul? Amin nama Pak. Inilah yang pada malam ke-14 ini kita mohon kepada Allah agar kita disampaikan, diberikan maghfirah, diberikan ampunan yang seluas-luasnya. Bahkan inilah salah satu kemuliaan di bulan suci Ramadan. Ada dalam satu kisah riwayat bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam, salah satu nabi yang bisa berdialog langsung kepada Allah, dia bisa mohon langsung kepada Allah. Kemudian Nabi Allah Musa alaihi wasallam dia bertanya, ya Allah ya Rabb, adakah makhluk yang kau ciptakan lebih daripada diriku ketika aku bisa berdialog langsung kepadamu ya Allah? Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, nanti akan hadir yang namanya kaum di akhir zaman yang menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mau mengeringkan yang namanya bibirnya, dia mau membuningkan daripada kulitnya, dia
mau menahan lapar, haus dan dahaga. Kemudian dia bermohon kepadaku, maka tentunya akan aku angkat hijab-hijab yang mengelilingi Musa. 70.000 hijab yang mengelilingi. Ketika umat yang baginda Rasul nanti, dia dalam keadaan berpuasa, dia dalam keadaan beribadah kepadaku, dia memohon kepadaku, maka itulah yang lebih dekat daripadamu. Pak, ibu mau mandi, dia kesini. Bu, paham bu? Tidur. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu yang namanya fadilah daripada bulan suci Ramadan yang tentunya kita harapkan. Beberapa bulan yang lalu kita sudah harapkan kehadiran Ramadan. Sekarang alhamdulillah kita sudah menjalani, bahkan kita sudah melewati 13 hari yang lalu sudah kita lewati. Pada malam hari ini, siapa orang dia melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kemudian Allah berikan yang namanya fadilahnya, Allah berikan ganjaran kebaikannya, akan dihadirkan, Allah akan memanggil yang namanya malaikat. Kemudian malaikat itu akan bersedia menjadi saksi ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, ketika kita nanti dijauhi hisab. Malaikat itu akan berkata, sesungguhnya inilah hambamu, inilah orang yang telah melaksanakan sholat tarawih di malam ke-14. Maka sesungguhnya dengan saksi daripada malaikat tersebut, maka orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam ke-14 ini dibebaskan yang namanya dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana lagi yang kita cari selain daripada bulan suci Ramadan? Bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan berkah. Segala amalia ibadah kita, kebaikan kita, sedekah kita, doa-doa kita, doa diterima, kebaikan semua dilipat gandakannya. Bahkan kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah salah satu golongan yang dirindukan surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Sesungguhnya inilah orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya talil Quran, orang yang sering membaca yang namanya ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah kalau di musola Nurul ini ada guru kita Al-Mukan Ustaz Latif, dia bersedia mengajarkan yang namanya pembacaan tilawatul Quran. Tadi udah dibacakan begitu indahnya, begitu sahdunya di dalam diri kita, sampai ibu-ibu di atas sampai tidur, saking enaknya. Diajarkan oleh guru kita, insya Allah inilah orang-orang kita yang pada bulan suci Ramadan ini banyak-banyak kita membaca yang namanya Al-Quran, membaca Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, kira-kira malam ke-14 ini udah berapa juz yang kita ini? Udah berapa Pak? Juz mangga, juz jeruk, Al-Bukhari, benar tak? Bukan Al-Quran yang terusnya yang kita harapkan. Kalau malam hari ini kita belum sampai yang namanya 1 juz, belum nyampe, atau beberapa juz kita belum laksanakan, ya udah kita coba besok hari. Paling kadang biarin dah terbata-bata, biarin dah justru. Kalau kata guru saya, nanti itu kalau orang yang belajar baca Al-Quran mendingannya aja Pak. Benar. Kalau salah satu aja masih dapat ganjaran pahala, benar kan? Ababa patata abata tapatata dado malu babalu kata di babalu pun tak ada. Anak maksudnya kalau dia baca Quran dia masih ada guru. Di sini ada Ustaz Qadar Usman yang mengajarkan pengajian. Ketika kita masih
belajar sama guru, udah belajarin aja segala kesalahannya. Guru yang tangguh. Ada Ustaz Najib, jadi aja Ustaz Najib. Belajar. Makanya di sini bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an, buat pedoman, buat petunjuk buat kita. Maka di situ kita akan tahu yang namanya hak dan yang batil. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Kira-kira kalau kita bulan puasa ngomongin orang apa kagak? Ngomongin orang apa kagak? Susah, bener gak? Kita dikit-dikit baru habis sholat subuh berjamaah, jalan-jalan ke Taman Hijau yang namanya berempat berlima, ngomongin tuh semalam dia begini tuh, orangnya begini dan tuh begini, apalagi besok lebaran, wah bukan lah, bener. Itu susah kita, makanya di situ disampaikan oleh baginda Rasul, hafizi lisan, menjaga yang namanya lisan kita. Puasa ini adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang tidak bisa diketahui oleh siapapun orang terdekat kita. Yang tahu hanya diri kita kepada Allah. Biarin dah nih hari kebetulan lagi panas banget dah. Sholat zuhur di masjid turun imam. Kemudian kemudian beta ini baru sendiri, nanti duduk di sana. Kita ukur kata. Wah, alhamdulillah lumayan. Kira-kira yang sebelahnya tahu kagak? Kagak tahu. Tapi sesungguhnya Allah tahu. Kira-kira mau nggak kita melaksanakan seperti ini? Katanya Pak Ustaz itu kapan lagi? Katanya ada kepolis lagi. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar. Di bulan Ramadan banyak banget orang yang lapar, benar gak? Termasuk saya, kalian kasih makan. Banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, artinya dari pagi sehingga matahari terbit sampai tentunya matahari terbenam, dia menahan lapar dan haus. Bukan itu saja, tapi dia tahan yang namanya panca inderanya. Inilah orang-orang ketika kita berikan makanan, kita berikan sumbang, walaupun hanya seteguk air, walau hanya sebotol air, segelas air, tapi nilainya Allah yang akan menilai. As-sawmu li wa an azimi, sesungguhnya puasamu adalah untukku, kata Allah, maka akulah yang menilainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah as-sawmu bis Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan ini semudah nangkara kebaikan, mudah-mudahan diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibunya udah pada ngamuk lama-lama, urusan pada buru-buru. Ya udah, sampai di sini aja yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya datang kembali bersama rombongan Ustaz Nasbunawi dan rombongan dalam rangka silaturahim kepada orang tua saya, Haji Muhammad, kemudian Pak Suryadi dan yang lainnya. Inilah silaturahim kita. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, apa-apa yang menjadi hajat niat kita, dan lebih-lebih ibadah amaliyah bulan kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah sama-sama sebelum kita akhiri daripada pembicaraan ini, sama-sama tak lupa kita kirimkan surat Al-Fatihah, khusus untuk orang-orang tua kita, khusus untuk orang tua saya yang kemarin Ibunda Mak Mujibah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, yang segala kesalahannya diluaskan, menjadikan Allah mulia di jannah. Begitu juga semua orang-orang yang saya kenal di tempat ini, termasuk Bang Nasi, kemudian juga siapa tadi bapaknya, Bang Bia, itu semuanya, Bang Mutar, semua itu ada orang-orang yang
saya kenal dulu. Inilah termasuk orang-orang yang membimbing saya. Saya bisa begini lantaran bukan karena pandai, bukan karena kemampuan, tapi karena doa semuanya. Inilah pada malam hari ini saya bisa hadir di sini. Sekali lagi, mari sama-sama kita mohon kepada Allah dengan barokahnya suratul Fatihah. Ala hadhihi ni'mah wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada ladang di sawah boleh kita menumpang mandi. Kalau memang ada jandai bagi mandi jangan dipindah. Yang saya sampaikan dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة من